Penyidik Bareskrim Polri mengungkap fakta baru mengenai kasus pagar laut di perairan Tangerang dari keterangan sejumlah warga di Desa Kohot. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohot Arsin. Sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Kendati demikian, mereka tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Bareskrim Polri telah menyita alat-alat yang digunakan untuk memasukkan surat girik dan dokumen di area pagar laut Tangerang, Banten saat menggeledah rumah hingga kantor Kepala Desa Kohot Arsin. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro mengatakan baik Kades maupun Sekretaris Desa Kohot telah mengakui sejumlah barang yang disita itu digunakan untuk membuat surat izin palsu. Belakangan informasi beredar harga tanah warga di desa yang terdampak pembangunan PIK 2 berkisar di angka Rp50.000 per meter, mulai dari Desa Mauk, Desa Kronjo, Kohot, dan desa lain. Namun dana dari Agung Sedayu Group diperkirakan mencapai Rp1.500.000 per meter. Informasi mengejutkan tersebut disampaikan oleh Gufroni selaku Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah dalam podcast bersama Abraham Samad. Gufroni mengatakan dari informasi yang didapatinya, harga tanah yang dibayar oleh Agung Sedayu Group selaku pengembang PIK 2 mencapai Rp1.500.000 per meter. Adapun harga Rp1.500.000 yang dibayar oleh Agung Sedayu Group merupakan lahan siap pakai, dalam artian lahan telah diuruk dan tinggal dibangun. Dari keuntungan tersebutlah kemudian dibagi-bagi buat orang-orang yang mengurus pembelian, termasuk para kades yang merangkap calon tanah. Dana buat Kades Kohot Arsin berserta 18 kades lainnya pun dibongkar Gufroni mencapai ratusan miliar rupiah yang dibayar di depan. Terganggu berisik suara telolet pengendara motor ini lakukan kesalahan dengan memukul bus yang melintas di Jalan Raya Tanjung Bar. Ternyata bus yang ia pukul tak membunyikan klakson. Berdasarkan keterangan klarifikasi sumber, suara itu dari pengendara mobil yang berada di sampingnya. Pada kejadian itu, orang yang ada di dalam bus tak terima, akhirnya turun mendatangi sang pengendara motor itu. Akhirnya terjadi insiden salah paham. Sebuah truk pengangkut minyak goreng terguling di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, tepatnya sebelum pintu masuk Bali Safari Gianyar pada Sabtu 8 Februari 2025. Beruntung warga sekitar dan juga pengendara yang melintas dengan sigap membantu mengevakuasi dus-dus minyak goreng yang berserakan ke pinggir jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Terjadi keributan di jalur selatan. Supir Elf hadang mobil yang diduga travel gelap. Kejadian ini terjadi di Ciogong, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Selatan pada Minggu 9 Februari 2025 siang. Sejumlah supir Elf jurusan Cianjur Selatan menghadang sebuah mobil yang diduga sebagai travel gelap. Aksi ini diduga terjadi karena keberadaan travel gelap yang dianggap merugikan para supir angkutan resmi. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat diredam oleh warga sekitar dan aparat yang datang ke lokasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP resmi mulai membongkar pagar laut tanpa izin di Desa Segara Jaya, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 11 Februari 2025. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Pung Nugroho Saksono menjelaskan pembongkaran itu dilakukan secara mandiri oleh tim PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN. Adapun pembongkaran itu merupakan tindak lanjut atas penyegelan yang dilakukan KKP melalui Ditjen PSDKP pada 15 Januari 2025 lalu, di mana kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak dilengkapi dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut. Ipung juga menjelaskan bahwa bakal mengenakan sanksi administratif atas tindakan pelanggaran itu. Seorang pria panik dan menangis histeris setelah menyadari dirinya terbawa kapal tujuan Ambon. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 9 Januari lalu saat pria itu baru saja mengantarkan saudaranya naik ke kapal. Menurut informasi, pria ini bukanlah penumpang kapal dan diduga terlalu asik bercerita hingga tidak menyadari kapal mulai berlayar. Padahal kapal telah memberikan tanda keberangkatan melalui bunyi klakson sebanyak 3 kali sebelum meninggalkan dermaga. Dalam video yang beredar, pria itu terlihat kebingungan
korban, melompat-lompat dan berjongkok sambil berteriak histeris. Meski sempat meminta kapal untuk kembali, ia akhirnya pasrah dan ikut dalam pelayaran menuju Ambon. Video rekaman dari kamera CCTV yang menampilkan aksi maling di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dalam video, ada 6 orang yang menggunakan hoodie sedang membobol pintu ruko. Bahkan para maling ini tanpa ragu melakukan aksinya meskipun sudah mengetahui ada CCTV. Tak tanggung-tanggung, mereka berenam juga membawa sebuah mobil Toyota Avanza hitam. Hingga pada akhirnya para maling tak jadi membobol ruko karena melihat ada orang yang memergoki aksi mereka. Sebuah perahu tim SAR terseret arus banjir saat berupaya mengevakuasi warga yang terjebak di Sungai Leko Pacing, Desa Pucak, Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa 11 Februari sore. Kejadian dramatis ini terekam dalam sebuah video yang kemudian diunggah ke media sosial. Dalam rekaman itu terlihat 6 orang personel tim SAR berada di atas perahu milik Basarnas. Mereka tengah bersiap mengevakuasi warga yang terjebak banjir di sebuah rumah kebun. Namun saat perahu mencoba melintasi sungai di bendungan Leko Pacing, mesinnya tiba-tiba mati. Akibatnya, perahu kehilangan kendali, terseret arus deras dan masuk ke celah-celah bendungan. Beruntung, ke-6 personel SAR segera melompat dari perahu untuk menyelamatkan diri. Meski sempat terbawa arus, mereka berhasil dievakuasi dan selamat dari insiden tersebut. Sebuah video viral diunggah akun Instagram medsos_rame memperlihatkan seorang ibu yang akhirnya memasang CCTV di rumahnya untuk membuktikan ulah usil tetangganya. Dalam rekaman itu terlihat jelas bagaimana tetangganya dengan sengaja membuat kekacauan. Pada salah satu momen, tetangga itu tertangkap kamera membuang pakaian yang sedang dijemur sang ibu. Di lain waktu, ia terlihat mengambil sandal yang berada di depan rumah ibu itu. Video ini memicu banyak reaksi dari netizen. Beberapa menyarankan ibu tersebut melapor ke pihak berwenang, sementara yang lain mengkritik kelakuan si tetangga yang dianggap tidak tahu diri ini. Tampak dalam sebuah video yang diambil oleh warga sekitar, terlihat seorang pengendara motor nekat menerobos hujan deras yang disertai angin kencang di wilayah Banyuwangi. Cuaca buruk itu bahkan menyebabkan beberapa pohon tumbang di pinggir jalan. Meskipun kondisi cuaca sangat berbahaya, sang pengendara motor tetap nekat melanjutkan perjalanan. Sialnya saat melewati pohon yang telah rubuh, pengendara itu tersangkut kabel yang menjulur ke bawah akibat pohon tumbang itu. Kejadian ini berhasil direkam oleh kamera warga sekitar yang mengabadikan kondisi hujan deras di daerah itu. Beruntung, sang pengendara tidak mengalami cedera yang fatal. Warga sekitar datang untuk membantu sang pengendara motor itu. Diduga tak terima ditegur karena serobot antrean, sopir mobil Pajero tusuk kernet bus Damri. Kejadian ini terjadi di SPBU Nunyai, Jalan ZA, Pagar Alam, Bandar Lampung pada hari Minggu 9 Februari 2025 sekitar pukul 4 sore. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Yuni Iswandari menjelaskan, insiden bermula saat bus Damri yang dikemudikan oleh korban hendak mengisi bahan bakar jenis solar. Saat mengantri, pelaku tiba-tiba menyerobot antrean menggunakan mobil Pajero. Korban kemudian menegur pelaku agar bersabar dan mengantri di belakang. Namun teguran itu tak diterima dengan baik oleh pelaku. Pelaku turun dari mobil dan menghampiri korban dengan emosi tinggi. Keduanya terlibat cekcok dan dalam keadaan marah, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan dan saat ini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tampak dalam rekaman video seorang lelaki dengan mengendarai motor menghampiri tukang cilok di pinggir jalan. Belum sempat makan cilok, tiba-tiba dihampiri mobil polisi yang berhenti tepat di depan pria dan tukang cilok itu. Anehnya, pria itu langsung turun dari motor dan lari saat dihampiri polisi. Ternyata pria itu pencuri motor dan motor yang dikendarainya itu baru ia curi. Sejenak polisi itu bingung antara megang motor curian atau mengejar pria itu. Akhirnya, sang polisi mengejar pencuri itu dan memarkirkan motor curian. Giliran sang tukang cilok yang bingung berlari dan melihat aksi polisi mengejar pencuri motor dari kejauhan.